Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi anak-anak yang menjalankan puasa, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankannya. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum akhirnya nanti kita libur Lebaran. Semoga nanti ketika setelah selesai liburan kita bisa bertemu lagi terlebih dalam tatap muka, bukan online seperti ini. Nah, materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang self-management atau manajemen diri. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mendengar istilah self-management atau manajemen diri ini. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Self-management atau manajemen diri adalah pengendalian diri terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan, bisa dari segi ucapan atau pikiran, sehingga dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak baik serta meningkatkan diri untuk berbuat secara baik dan benar. Ini adalah definisi secara umum. Sedangkan definisi manajemen diri menurut salah satu ahli, manajemen diri adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya, ia harus mengatur dan mengelola diri sebaik-baiknya untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup tersebut. Dan itu juga meliputi segenap kegiatan dan langkah-langkah dalam mengatur dalam mengelola dirinya. Setiap manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan positif maupun negatif di dalam dirinya. Setiap perilaku manusia itu merupakan hasil dari proses belajar dalam menanggapi berbagai situasi dari lingkungan hidupnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dimensi dari manajemen diri tersebut. Apa aja sih dimensi-dimensinya? Yang pertama, pikiran. Dengan pikiran berarti Anda harus mengendalikan pikiran tersebut untuk mampu berpikir dengan baik, memiliki daya analisa dan ingatan yang baik, punya kreativitas dan persepsi yang baik pula. Yang kedua, tubuh. Berarti Anda mampu menjaga tubuh untuk tetap sehat dengan memperhatikan pola makan, rutinitas olahraga, istirahat, dan relaksasi yang cukup. Yang ketiga, perasaan. Berarti Anda memiliki kendali terhadap emosi, pola reaksi, dan memiliki pilihan-pilihan terbaik terhadap setiap respon yang mempengaruhi emosi Anda. Yang keempat, spiritual. Dengan spiritual berarti Anda memiliki nilai-nilai hidup, tujuan, dan hasil akhir yang terjaga dalam koridor keyakinan dan kepercayaan yang Anda anut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari manajemen diri ini. Apa saja sih tujuan dari manajemen diri tersebut? Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan, terutama kebahagiaan pada diri sendiri. Yang kedua, keberhasilan duniawi. Yang ketiga, agar individu dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi tertentu yang akan dilakukannya. Dan yang keempat, mencegah timbulnya suatu tindakan yang dapat menyebabkan masalah yang tidak dikehendaki, yang menunjukkan bahwa individu dapat mengelola pikirannya, ucapannya, dan perasaannya juga terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip manajemen diri. Prinsip yang pertama yaitu tujuan hidup. Anda harus punya tujuan dalam hidup ini mau seperti apa. Visi harus Anda miliki. Peran dan manfaat apa yang mau Anda berikan untuk Anda dan orang lain itu harus ada. Yang kedua, harus fokus. Anda memiliki prioritas hidup dan manajemen waktu yang baik. Tidak semua keinginan bisa dipenuhi, maka lakukanlah skala prioritas untuk itu. Jangan terlalu terpaku pada orang lain. Lebih baik menjadikan diri sendiri sebagai alat ukur ketimbang membandingkan diri dengan orang lain. Dan untuk bisa fokus, maka Anda harus tahu jalan sukses, tahu kekuatan Anda,
tahu keunikan Anda dan asalah itu. Yang ketiga, harus fleksibel, selalu ingin belajar, spontan, inovatif, dan sangat senang dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, yang keempat, Anda harus selalu disiplin karena semua itu tidak akan bisa terjadi tanpa kedisiplinan. Berikan komitmen Anda karena melakukan perubahan itu tidak bisa cepat. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Dan yang kelima, yang terakhir, Anda harus percaya diri, yakin dan tetaplah rendah hati kepada siapapun. Nah, di dalam manajemen diri terdapat manfaat di dalamnya. Manfaat yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu individu dalam mengelola diri, baik pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan yang akan dilakukannya sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, menimbulkan perasaan bebas dari pengaruh dan kontrol orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, individu dapat semakin mampu untuk menjalani dan mengatur hidupnya sendiri dan tidak bergantung lagi pada orang lain terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri. Yang kelima, orang yang dapat mengendalikannya akan mampu menghadapi tantangan dunia dan rintangan kehidupan. Yang keenam, mereka lebih mampu mengembangkan hubungan yang tulus dan akrab dengan individu lain. Dan yang ketujuh, mereka juga akan mampu berkonsentrasi dalam bekerja serta lebih handal dan lebih bertanggung jawab di dalam pengendalian dirinya dan lebih baik saat menghadapi situasi di luar zona nyaman kehidupannya. Nah, itulah pengertian, dimensi, tujuan, prinsip, dan manfaat dari manajemen diri. Selanjutnya adalah yang pertama, silakan kalian rangkum materi ini ke dalam buku catatan. Dan yang kedua, masih di dalam buku catatan, silakan kalian tulis dan jelaskan bagaimana cara kalian belajar dari rumah dalam pandemi COVID-19 ini. Bagaimana cara Anda mengatur dan menjalankan itu semua sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat dikerjakan dengan maksimal. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Untuk pengumpulan tugas akan dijelaskan melalui pesan WhatsApp atau nanti bisa diupdate, bakal ditulis di deskripsi video ini. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.